Perkenalkan, nama saya Julia Febrina. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu pengertian esai. Esai merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan pandangan penulis terhadap suatu masalah, objek, atau peristiwa yang akan ditulisnya. Esai bersifat pribadi karena penulisan esai disesuaikan dengan gaya si penulisnya. Struktur esai itu ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Ada 2 jenis esai, yaitu yang pertama formal. Yang dimaksud dengan esai formal yaitu karangan yang membahas suatu tema dengan topik secara panjang lebar dan mendalam dengan tinjauan yang bersifat objektif. Dan yang kedua yaitu esai non formal. Yang dimaksudnya yaitu esai yang membahas karangan orang lain secara sepintas sehingga bersifat objektif. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis esai. Yang pertama yaitu menentukan tema atau pembahasan. Yang B, membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas. Yang C yaitu ada menuliskan pendapat kita sebagai penulis dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yang D, menulis tubuh esai, mulai dengan memilih nilai-nilai yang akan dibahas. Kemudian, membuat beberapa subtema pembahasan supaya lebih memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari gagasan yang sudah kita buat. Penulis selanjutnya mengembangkan subtema yang telah kita buat sebelumnya. Yang E yaitu ada membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahuluan. Itu sebabnya yang akan kita tulis harus merupakan alasan atau latar belakang kita sebagai penulis esai. Yang F yaitu menulis kesimpulan. Ini penting karena untuk membentuk opini pembaca, kita harus memberikan kesimpulan, pendapat dari gagasan sebagai penulisnya. Karena memang tugas penulis esai adalah seperti itu. Yang terakhir, yang G yaitu ada pada tulisan kita agar pembaca bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tulis tersebut dengan mudah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya pemateri ketiga akan menyampaikan materi yang berjudul jenis-jenis esai. Yang pertama yaitu esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menulis subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan seperti rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam media massa dan majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap media massa atau majalah tersebut terhadap satu isu dan topik dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu esai watak. Esai ini memperolehkan seseorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Lewat watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dituangkan. Penulis tidak menuliskan biografi. Kemudian yang keempat yaitu esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Kemudian, penulis akan menyatakan, saya adalah saya. Kemudian yang kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan kehidupan. Misalnya seperti politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Kemudian yang keenam yaitu esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri uraian tentang seni. Misalnya itu seperti lukisan, tarian, teater, kesusastraan. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional.
pekerja seorang seniman pada masa lampau. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dalam menulis esai merupakan bagian penting yang merangkum inti dari argumen yang telah dibuat dalam esai. Kesimpulan harus mencerminkan kembali tema atau tujuan esai tersebut dan memberikan penutup yang kuat. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mempengaruhi pembaca dan meninggalkan kesan yang mendalam. Kesimpulan seharusnya tidak hanya mengulang kembali poin-poin yang telah dibuat, akan tetapi juga dapat menghubungkannya kembali ke tema yang lebih luas atau memberikan pandangan baru yang didukung oleh argumen yang telah dibuat sebelumnya, serta memberikan kesan akhir yang kuat kepada pembaca. Selain itu, kesimpulan juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka atau menawarkan refleksi pribadi tentang implikasi topik yang dibahas. Penting untuk mengakui bahwa menulis esai adalah proses yang memerlukan perencanaan, penyelidikan, dan perorganisasian yang baik. Kemudian, harus merefleksikan ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis serta memberikan gambaran tentang pentingnya topik yang dibahas.